Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Lingkungan Masyarakat yang beranggotakan saya sendiri, Nanda Nastia, dan rekan saya, Suci Oktaviani. Di sini kami dibimbing oleh dosen yang bernama Bapak Ramsah Ali. Yang pertama, di sini kami akan membahas tentang pengertian lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial ini meliputi bentuk hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Maka, sering pula disebut dengan lingkungan yang berwujud manusia dan hubungannya dengan antara manusia di sekitar anak. Termasuk di dalamnya adalah sikap atau tingkah laku antar manusia, tingkah laku ayah, ibu, anggota keluarga lain, tetangga, dan teman-teman. Selanjutnya, karakteristik lingkungan masyarakat. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada lingkungan biofisik. Lingkungan biofisik adalah lingkungan yang terdiri dari beberapa komponen biotik merupakan makhluk dan abiotik yang berhubungan dengan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Komponen biotik merupakan makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah kumpulan benda mati. Selanjutnya, lingkungan sosial ekonomi. Lingkungan sosial ekonomi adalah lingkungan manusia dalam hubungan dengan seksama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Standar kualitas lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial disebut baik untuk kehidupan manusia akan segala kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kebutuhan hidup lainnya dapat terpengaruhi. C. Lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah segala kondisi baik berupa materi, benda, maupun non-materi yang dihasilkan manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya. Lingkungan budaya dapat berupa bangunan, peralatan, pakaian, senjata, dan termasuk non-materi seperti tata nilai, norma kesenian, dan sistem politik. Standar lingkungan budaya adalah dapat memberikan rasa aman dan sejahtera bagi semua anggota masyarakat dalam menjelaskan dan membangunkan sistem budaya. Selanjutnya, tujuan lingkungan masyarakat. Di sini terdapat 4 tujuan lingkungan masyarakat. Yang pertama, untuk membangun rasa senasib dan sepenanggungan di antara mereka, khususnya manusia Indonesia yang mewujudkan rasa persatuan. Yang kedua, agar tertanam rasa toleransi di antaranya mereka. Seorang hanya mempunyai arti bagaimana ia menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, agar timbul kesadaran bahwa di antara mereka terdapat saling ketergantungan yang berkaitan dengan kepedulian sosial. Yang keempat, salah satu keberartian seseorang adanya nilai-nilai demokrasi yang tumbuh dan dimiliki sebagai sikap menghargai perasaan dan pendapat sesama yang pada gilirannya menciptakan suatu kesatuan sosial. Yang selanjutnya, di sini kami akan membahas tentang fungsi lingkungan masyarakat. Fungsi lingkungan masyarakat juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi pemeliharaan pola.
Fungsi ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai suatu sistem sosial dengan subsistem kultural. Fungsi ini mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi masyarakat sambil menyediakan dasar dalam berperilaku menuju realitas yang tinggi. Yang kedua, fungsi interaksi. Fungsi ini mencakup koordinasi yang diperlukan antara unit-unit yang menjadi bagian dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan distribusi unit-unit pada organisasi dan fungsinya unit-unit pada keseluruhan sistem. Yang ketiga, fungsi untuk tujuan atau mencapai tujuan. Fungsi ini mengatur hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan substansi kepribadian. Fungsi ini tercermin dalam penyusunan skala prioritas dari segala tujuan yang hendak dicapai dan menentukan bagaimana suatu sistem mobilitas, sumber daya, serta tenaga yang bersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, fungsi adaptasi menyangkut hubungan antara masyarakat dengan sistem sosial, dengan subsistem organisasi tindakan, dengan alam psikoorganik. Secara umum, fungsi ini menyangkut hubungan kemampuan masyarakat menyesuaikan diri terhadap lingkungan manusia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Suci Oktaviani. Baik, di sini saya akan menjelaskan pandangan Al-Quran dan hadis tentang lingkungan masyarakat. Yang pertama ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang lingkungan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tafsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah dan memperbaikinya. Al-A'raf ayat 7 dan surat ke-56. Baik, selanjutnya ini ada hadis yang artinya diriwayatkan dari Abi Musa RA, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengkokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Baik, ini selanjutnya kesimpulan yang dapat kami ambil dari makalah lingkungan masyarakat ini adalah masyarakat adalah pergaulan hidup manusia yang berinteraksi terus-menerus menurut sistem nilai atau norma tertentu yang terikat pada identitas bersama. Lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial ini meliputi bentuk hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Maka sering pula disebut dengan lingkungan yang berwujud manusia dan hubungannya dengan antar manusia di sekitar anak. Termasuk di dalamnya adalah sikap atau tingkah laku antar manusia, tingkah laku ayah, ibu, anggota keluarga lainnya, tetangga dan juga teman. Di samping itu, masyarakat merupakan tempat mengadakan interaksi sosial antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok, sehingga menimbulkan proses sosial dan proses sosial ini. Proses sosial ini merupakan pengaruh yang penting bagi perkembangan anak. Selain itu, peranan masyarakat itu adil dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Peran masyarakat antara lain menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan nasional dan ikut serta menyelenggarakan pendidikan non-pemerintah, menyediakan pekerjaan lapangan, dan lain sebagainya.
Baik, mungkin hanya ini penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.